Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhina kiram, Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Naim, yang keduanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan, ibu-ibu, bapak-bapak yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin kita berbicara tentang bagaimana keadaan neraka, apa saja yang ada di dalam neraka, pintu-pintu dan juga lubang-lubang neraka, tingkat-tingkat di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Yang intinya adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas ancaman yang demikian itu lewat satu kalimat doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari yang namanya api neraka Jahannam. Gak pengen masuk neraka ya Pak ya? Pengen gak masuk neraka? Gak pengen, jauh, amit-amit katanya. Yang kita kepingin adalah kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen gak masuk surga? Pengen ya? Mudah-mudahan kita rombongan semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, ibarat masjid ya. Masjid yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti diumpamakan kendaraan, Pak. Kendaraan yang putih bersih yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rugi orang-orang yang gak pernah main ke masjid ya. Ke masjid bukan main dong Pak, maksudnya ibadah. Satu kalimat dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kelanjutan dari pembahasan kemarin.
Kalau kemarin diawali dengan kalimat wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Tapi sekarang itu kemarin cerita tentang penghuni orang-orang yang akan ditarik diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala secara bergelombang, bergelombolan. Hari ini sebuah pembelajaran buat kita, lanjutan dari ayat kemarin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala secara bergelombolan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantarkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala secara berkelompok. Sama seperti kemarin ya. Kalau yang kemarin masuk nerakanya bareng-bareng, masuknya secara berkelompok. Sekarang masuk surganya secara berkelompok, bergelombolan. Ya, ini pengennya kita semua nih masuk surga secara berkelompok-kelompok. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dihantarkan tuh sama malaikat-malaikat rahmat. Yang nganterin malaikat-malaikat rahmat, Bu. Kalau kemarin kalau neraka yang nganterin siapa? Malaikatul azab. Kalau orang-orang yang bertakwa akan dihantarkan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala oleh mereka malaikat-malaikat rahmat. Ya, karena kita masuk surga tuh Pak bukan jaminan amalan kita Pak, ya. Tapi karena berdasarkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan juga karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala lewat rahmatnya. Nanti kita akan coba bahas. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala secara berkelompok. Siapa mereka orang-orang bertakwa, Pak? Nih kita lihat introspeksi diri, ya. Kalau dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat seringkali tuh khotib katakan, ya, pesan dalam sebuah kalimat takwa. Apa takwa itu? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Dia melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan meninggalkan atau menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tuh orang yang bertakwa. Kalau kita belajar tentang ilmu, ya, ilmu agama, kita tuh pertama kali dijelaskan bagaimana tentang Islam. Bunyal Islamu alal khamsin syahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa atuz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihim sabila. Lantas kemudian setelah Islam kita kenal ya, istilah yang namanya iman. Iman itu ada 6 perkara. Masih hafal Pak? Iman sama siapa? Yang pertama pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua malaikat Allah. Yang ketiga, ini pertanyaan SD nih. Kita udah bahas kitab dah, balik lagi mundur bingung. Bingung lagi. Ayo. Rasul Allah. Terus kemudian kitab Allah, Al-Quran, Al-Karim, Zabur, Taurat, Injil. Terus takdir hari kiamat. Terus kemudian takdir baik, takdir buruk. Itu semuanya adalah penjabaran tentang iman. Lebih tingginya daripada itu adalah ihsan. Ketika kalian ibadah seolah-olah kalian itu melihat Tuhan, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak, Allah yang melihat kita. Dari rangkaian iman, dari Islam, iman, ihsan,
Nanti itu kita akan diuji menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah syariat kita jalani dengan keislaman kita? Ini kadang-kadang pincangnya di sini. Baru pertama kali melangkah. Dalam Islam ada berapa hukum? Ini belajar lagi kita. Back to basic ya. Bukannya ngajarin, cuma ngasih tahu aja. Biar kita udah bahas kitab segala macam ilmu tentang umum, tiba-tiba balik lagi ke pelajaran dasar. Ya, syariat Islam ya memang harus tegakkan karena kita adalah agama Islam, ya. Hidup kita dengan syariat, Pak. Makan dengan cara Islam, minum dengan cara Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh terdapat pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Islam agama kita punya nabi namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah uswah, ya, suri tauladan yang baik. Bagaimana etika makan? Ya, kan kadang-kadang ya maaf ya lahiriah kita sebagai manusia udah pasti punya kelemahan, punya kekurangan. Kalau lagi eling, kalau lagi ingat bismillah. Ya, dalam hadis sahih cukup kalimat doa ketika kita makan itu dengan membaca basmalah, bismillah. Cuman banyak pelajaran ya dikatakan dengan kalimat doa bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya. Kita doa waktu mau makan, waktu mau minum bagaimana minum? Praktekin minum. Cuman ngasih tahu sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sekali. Angkat, Pak. Alhamdulillah. Kedua kali Bismillahirrahmanirrahim. Angkat lagi alhamdulillah. Ini bukan ngeledekin orang yang kausan ya, enggak ya. Lantas kemudian lagi satu kali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Angkat lagi, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak kayak kita, Pak. Kadang-kadang kita udah aus glok betul enggak? Hah? Awas loh. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala manusia itu mampu menjalankan syariat Islam. Gak main-main, Pak. Ketika kita minum dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, teguk, lantas angkat, kemudian alhamdulillahirabbil alamin 3 kali. Ini sunnah baginda Rasul. Kenapa? Karena tubuh kita perlu keseimbangan, perlu ketenangan. Organ yang ada di kepala kita, otak kita akan tenang, Pak, kalau minum dengan cara ini. Jauh dari maksiat. Coba perhatiin. Gak main-main loh. Cuman kita jarang mengupas, Pak. Ya. Karena keridhaan Allah hadir dalam hati kita karena keislaman kita dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru bengong tuh, ya. Yang udah minum kemarin glek, sekarang udah belajar. Angkat, bismillah, tarik, alhamdulillah. Ketenangan dalam meminum ini akan mengantarkan kecerdasan pada otak kita. Refleks, ya. Semuanya dihantarkan dengan ketenangan. Lantas kepala kita tenang, otak kita tenang, hati kita juga tenang. Langkah pun akan menjadi tenang. Jauh perbuatan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita minum tergesa-gesa ya. Itu adalah sifatnya setan. Minum tergesa-gesa maka otak tidak akan bekerja dengan normal. Ini praktek loh, Pak. Ternyata dikupas sama Pak Ustadz Irwan. Ya memang harus. Ini spontan nih, Pak ya. Kenapa? Karena ketenangan dalam minum itu akan mengantarkan ketenangan pula dalam cara kita berpikir. Hati kita menjadi tenang, langkah dan perbuatan kita pun menjadi tenang. Jauh dan terbebas dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum, masuk kamar mandi. Nih, kita lagi bulan Maulid nih, kebetulan nih kita kupas sedikit. Masuk kamar mandi baca doa enggak? Kadang umat Islam ngaku dirinya Islam dan syariatnya adalah hukum. Masuk, kadang-kadang lupa, langsung masuk. Enggak pakai lagi doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya tahu enggak?
Pak, aku berlindung kepada Allah dari yang namanya setan laki, setan perempuan. Di dalam kamar mandi itu, Pak. Kebanyakan, maaf, orang tua yang terpleset di kamar mandi nggak jauh pasti mati jatuh. Ini udah hukum, Pak. Islam yang menyampaikan. Kalau nggak gigir otak, kalau nggak stroke. Itu udah kebanyakan. Kenapa? Karena di sanalah ada yang namanya setan perempuan dan setan laki yang benar-benar membenci dengan syariat-syariat Islam. Makanya hati-hati. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar, alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Kita dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di anggota tubuh kita, terutama usus dalam perut kita. Tanpa kita sadari, refleks ini loh. Ya. Itu artinya apa? Kotoran badan. Kita pernah belajar ya tentang kotoran daripada apa? Jiwa kita lewat puasa. Ini nggak main-main loh ternyata. Tanpa kita sadari kadang kita meninggalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Islam itu sendiri. Makna Islam itu apa sih? Selamat. Biar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kehidupan kita, lewat amal perbuatan kita, dan intinya selamatan yang paling ujung adalah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Gampang nggak, Pak? Gampang. Terkesan gampang tapi banyak kita lupa. Lantas kemudian kita bercermin. Ingat doa bercermin. Jangan cuma ngaca doang. Ya udah tua juga ya, maaf aja, ganteng juga ya gue, betul gak? Ya, baca tuh doa. Ini Islam itu mengajarkan dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita itu dibawa oleh baginda Rasul dengan didikan akhlak, adab. Ilmu lebih tinggi, adab lebih tinggi loh daripada ilmu, akhlak juga. Makanya ketika kita bercermin, jangan cuma memuji diri sendiri. Ini mah udah ketentuan dari Allah. Ya, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Pada kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah membaguskan kejadian kita. Makanya ada kalimat ketika kita bercermin, alhamdulillah. Alhamdulillahi khalaq apa? Alhamdulillahilladzi membaguskan akhlak kita. Ya, Allah yang segala puji bagi Allah yang telah membaguskan kejadian kita. Maka baguskan pula akhlakku ya Allah. Fahsin khuluqi, maka baguskan akhlakku ya Allah. Nih kalimat doa ini dibaca, Pak, jangan enggak. Kenapa? Karena dengan cara kita bercermin lewat syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menandakan bahwasanya ada sebuah nasihat terkandung di dalamnya. Itu bercermin aja. Lihat umur udah tua, masa sih masih maksiat? Ngaca intinya. Sering gak nasihatin kita seperti itu? Lihat tuh, lihat amal perbuatan kita. Suruh ngaca kita, suruh bercermin. Beda loh dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada cermin yang ketika dikaca sama baginda Rasul itu cermin nggak pernah lagi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak bercermin lagi. Itu kangen cermin. Sampai ketika dia bercermin sampai pecah itu, nangis keluar air mata itu cermin. Saking apa? Merindukan cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis itu cermin. Ketika wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada cermin itu. Saking kangennya, Pak. Ya, syariat yang akan membawa kita dengan menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat takwa. Ya, intinya seperti itu, Pak. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum
ilal jannati zumara. Allah akan hantarkan tuh mereka orang-orang yang bertakwa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara berkelompok. Hatta idza ja'uha wa putihat abwabuha, hingga mereka ahli-ahli neraka, ini calon-calon penghuni neraka, sampai di babul jannah, sampai di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lahum khazanatuha. Ya. Lantas kemudian apa? Dibukain tuh sama malaikat rahmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin bagi mereka para malaikat-malaikat rahmat untuk apa? Untuk membukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Lantaran waktu hidupnya di alam dunia dia menegakkan kalimat Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa kata malaikat-malaikat rahmat? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Yuk masuk. Masuk dengan penuh keselamatan, selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam maknanya adalah selamat. Siapa orang-orang yang diselamatkan dalam Islam? Adalah mereka orang-orang yang menegakkan syariat Islam dengan sebenar-benarnya. Dari perkara kecil aja, Pak. Ini kita seringkali lupa ya. Dari masuk WC kadang lupa, keluar WC lupa, makan lupa baca bismillah, makan minum, kadang kita berdiri, Pak. Kita minum dengan kondisi yang tenang. Bagaimana makan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini Pak, begini Pak sebenarnya. Itu nyuap juga pelan-pelan. Enggak kayak kita duduk, ini katanya orang Betawi. Bukan Pak, ini cara Rasulullah. Di warteg kan biasa gini Pak Habib ya. Subhanallah, cukup 3 jari. Karena makannya kurma ya. Kalau patungan 1 jari bisa nggak kira-kira? Allah kirim. Ini syariat-syariat yang akan membawa kita. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Salam keselamatan buat kalian semua, orang-orang yang bertakwa. Silakan masuk surganya Allah dengan keselamatan. Makanya makna Islam itu sendiri adalah agama yang membawa dirinya menjadi orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat praktek imannya, lewat praktek ihsannya, lewat pada jenjang paling tingginya dia menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, makanya belajar agama ini sangat luar biasa. Kita dari ayatnya Allah aja udah diantarin loh Pak, untuk sebuah pemahaman. Ini kadang-kadang kita sendiri sih ya, kita ngaku Islam, agama kita adalah agama Islam, Nabi kita adalah Nabi Muhammad, sudah membawa nur cahaya ilahi Rabbi ya, dengan segala syariat-syariat yang ada di dalamnya. Ada yang namanya hukum halal, ada yang namanya hukum haram, ada yang namanya hukum sunnah, ada yang namanya hukum makruh, ada yang namanya hukum mubah. Nih dikerjain gak semuanya? Ya, kadang-kadang kita banyak meninggalkan, kita banyak melupakan. Makanya dengan hal-hal yang sekecil itulah yang akan menentukan datangnya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nggak main-main ya Pak ya. Santai memang hidup, tapi dengan orang-orang yang berilmu, insya Allah jauh lebih santai, lebih tenang. Mau berangkat kerja bagaimana etikanya, adabnya? Bismillah biniyatil ibadah. Nih orang-orang yang masih kerja. Saya udah gak kerja lagi tapi tetap masih nyari duit. Bismillah biniyatil ibadah. Naik tuh ya. Yang keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah. Naik motor, bismillahi majroha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Yang naik kendaraan, closingnya Pak ya, setelah inna rabbi laghafurur rahim, tutup la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berpasrah diri, tawakal kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah Tuhan yang maha menentukan. Kita nggak pernah tahu apakah di jalan kita akan selamat atau celaka. Allah yang maha tahu. Nggak kayak tetangga kemarin, maaf ya, keluar dari rumah naik flyover, celakaan, beruntun di sini loh.
Baru dari rumah, anak sekolah tiap tabrakan, jedar, bertiga itu beruntun. Kita nggak akan pernah tahu. Makanya closing kalimat doa keluar dari rumah, la haula wala quwwata illa billahil adil azim. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi kerja juga bismillah biniyatil ibadah. Keringat yang Bapak keluarkan ketika Bapak kerja itu pahalanya jihad, Pak. Untuk siapa? Untuk mereka para istri dan anak-anak yang kita nafkahi. Yang main-main. Islam itu begitu indah. Islam itu mengandung satu makna yang luar biasa. Jikalau setiap rutinitas kehidupan kita nuansanya adalah ibadah, makanya Allah katakan dalam ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Potong kuku. Udah ngalamin potong kuku belum? Potong kuku hari apa, Pak? Wis lama loh. Kita lupa loh. Senin, terus Kamis, Jumat. Udah. Potong kukunya di mana? Di teras. Jangan di kamar. Sunnah loh, sunnah baginda Rasul. Ya. Ingat masih? Senin, terus kemudian Kamis, Jumat. Motongnya di teras, di luar. Ya kalau jangan di luar, keluar jalan jangan. Masih di dalam teras. Sunnah. Pakai baju. Ya, nggak bisa Ustaz. Udah bismillah Allahumma shalli ala Muhammad, kancingin baju bismillah Allahumma shalli ala Muhammad. Ya kita selamat dah. Lebih gampang kok Islam. Bentuknya apa sih, Pak? Tafaul, keberkahan maknanya. Ini hal-hal yang kecil menurut Bapak. Kita nggak akan pernah tahu amal apa yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal banyak bukan jaminan loh masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat sahabatnya, ya. Lewat sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan an Jabir, jadi sahabat Rasul, ya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu an, ya. Sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan dalam sebuah makna hadis, la yudkhilu ahadam minkum, tidak akan masuk surga seorang di antara kalian, ya. Sampai apa? Ya. Bukan karena apa? Bukan lantaran banyaknya pahala yang kalian dapat. Bukan banyaknya apa tuh? Amal yang kalian kerjakan. Juga enggak akan selamat kalian dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Dikatakan dalam makna hadis ini, closingnya adalah wala ana illa rahmatan. Berdasarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah kita tuh masuk surga. Bukan berarti karena amal kita banyak ya. Oh maaf aja, ada orang yang pernah ada kisah ya Pak. 60.000 orang loh muridnya. Bisa terbang. Amalnya luar biasa. Tapi ketika dia mati, dia masuk neraka. Kenapa? Karena kedipan matanya. Terganggu oleh seorang wanita, lantas dia berzina, lantas kemudian pada detik-detik akhir kehidupannya dia disalib. Cuman karena ditegur sama setan laknatullah yang berubah jadi dari penolongnya, yang menjadi penolongnya dia, cukup dengan mengedipkan mata, udah hilang imannya. Makanya ujian iman ada dua ya, dalam kehidupan dan dalam kematian nanti. Ini ujian iman terus. Untuk apa sih Allah menguji kita? Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Cerita tentang kehidupan ini bagiannya adalah ujian, Pak. Cerita tentang kehidupan ini adalah puncaknya adalah iman. Udah kita dihantarkan dengan Islam kita, lantas kita dibimbing dengan keimanan kita, percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitabnya Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah, percaya pada akan datangnya hari kiamat. Ya saya sering kali sampaikan wa innas sa'ah la'atiyatul la raiba fiha, dan adapun hari kiamat adalah sebuah kepastian la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya.
Takdir baik dan buruk. Kita nggak pernah tahu tentang akhir cerita kehidupan kita. Jangankan akhir cerita, ibu bapak pulang dari masjid, apa yang akan ibu dapatkan, ibu bapak dapatkan, nggak tahu kita. Kali aja pulang dari masjid tiba-tiba nemu duit segempok, betul. Aneh. Insya Allah. Wah Pak Ustadz, saya pulang dari kajian kemarin debt kolektor datang. Allah karim. Na'udzubillah min dzalik. Semuanya cerita tentang kehidupan kita akan menentukan kadar dan kualitas keselamatan kita nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah awali kalimat ayat ini dengan orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita fokus banyak Pak, ya. Mau tidur, kita ada sunnah yang harus kita kerjakan. Bangun dari tidur, ada sunnah yang kita kerjakan. Mau tidur Pak, mau tidur lagi, kita ulang lagi ya. La tanami Aisyah hatta tahtimil Quran. Jangan kamu tidur Aisyah sebelum kamu menghatamkan Quran. Bingung Aisyah, mau tidur suruh hatamin Quran. Sampai kata baginda Rasulullah SAW, gampang Aisyah, kamu baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Nih Pak, ilmu Pak, jangan dianggap sepele. Yang kedua, berdoa untuk mereka para nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Udah, closingnya itu aja. Kalau kita disuruh selawat kepada Nabi Adam, silakan. Kalau Bapak kuat, ya cukup dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, sudah mewakili semua para nabi. Lantas apa lagi? Minta ampunan dosa. Nanti kita akan ceritakan, ya. Siapa sih mereka orang-orang yang akan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena kita dalam pembahasan tentang surga. Insya Allah nanti. Ya waktunya kan sedikit ya Pak. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat 3 kali. Al ahya minhum wal amwat innaka, sampai selesai. Ya. Lantas apa lagi? Yang terakhir, yang keempat, amalan sebelum tidur. Ya Aisyah la tanami, jangan kamu tidur Aisyah sebelum kamu berangkat haji umroh. Sebelum kamu haji umroh Pak, bingung Aisyah, mau berangkat tidur harus berangkat haji umroh. Apa kalimat doanya? Zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Doa itu, atau mau doa di awal silakan. Bismillah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Setelah tidur Pak Ustadz ada mimpi. Mimpinya mimpi baik, mimpi buruk. Ada lagi sunnahnya di sana. Kalau bapak ibu menghadapi mimpi waktu ibu tidur atau bapak tidur, lantas kemudian ibu bapak bangun dari tidurnya, apa yang dilakukan? Ta'awudz, ya, balik dari posisi tidur. Cukup, ya, jangan ngeludah ya, kasihan ya. Nanti suaminya sebelah kanan diludahin. Cukup tiupan 3 kali. Baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bangun dari tidur sebagai bentuk tafaul kita apa nih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Banyak sunnahnya ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau dikatakan lagi sunnah yang lainnya, setelah membaca kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ini yang biasa kita lakukan. Baca lagi tuh Pak surat Al-Imran. Ya, 192 sampai selesai. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabnar, sampai selesai. Hafal? Belum Pak Ustaz, baru dapat ilmunya. Punya HP buka aja udah aplikasi Qur'annya, gampang sekarang loh, bener. Ya,
Terus apa yang dilakukan? Angkat nih kedua jempol kita, ya, diusap tuh bagian mata kita. Sunnah. Banyak gak ditinggalin? Banyak gak ditinggalin kira-kira? Banyak Pak Ustadz. Ya Allah, kalau kita melihat semua cerita tentang sisi kehidupan kita, semuanya nuansanya adalah ibadah. Dan ini akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap sepele, Pak. Karena kita dengan kemanusiaan kita lupa dengan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita ngaku Islam, kita ngaku iman, kita ngaku ihsan, bahkan kita ngaku jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sisi kehidupan kita banyak abaikan. Balik, wasiqal ladzina taqau ila rabbahum ilal jannati zumara. Mereka orang-orang yang bertakwa akan diajak masuk ke dalam surganya Allah secara bergelombolan, secara berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika mereka sampai di dalam pintu surganya Allah, maka malaikat-malaikat rahmat yang menyambutnya. Intinya apa? Kita nggak lepas dari rahmatnya Allah setiap hari. Makanya lapat basmalah jangan seringkali ditinggalkan, Pak. Ini tafaulnya adalah keberkahan. Buka buku, buka kitab, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau kita mau kupas banyak loh, Pak. Basmalah aja, Pak. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Dikupas panjang, Pak, ilmunya. Makanya ketika kita disuruh menghatamkan Quran, nggak sanggup, cukup baca Fatihah, nggak sanggup, Bismillah, nggak sanggup, udah cukup. Ini ilmu ma'rifat nih. Kalau kita kupas terlalu panjang, Pak. Allah kirim. Intinya apa? Ketika Allah sampaikan mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada surganya Allah, sampai di pintu surganya Allah saja, mereka orang-orang yang menjadi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menyambutnya dengan kasih sayang. Allah sambut kita dengan rahmatnya. Waktu kita ada di gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak kayak kemarin. Ya, kalau neraka kan yang nyambut siapa? Malaikat azab. Belum masuk aja udah diunyeng-unyeng bahasa. Allah kirim. Malaikat rahmat. Salamun alaikum tibtum. Ucapan selamat lagi-lagi Islam. Untuk mereka orang-orang Islam, orang-orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kemarin untuk mereka orang-orang yang kafir, ada di dasarnya neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya udah habis waktunya, ya. Abwabuha wa qala lahum khazanatuha fadkhuluha khalidun. Silakan kalian masuk ke dalam surganya Allah. Masuk mereka secara bergerombolan, berkelompok-kelompok. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa. Silakan masuk, kata Allah lewat malaikat-malaikatnya Allah. Khalidina fiha. Dan mereka orang-orang takwa, ketika dia masuk ke dalam surganya Allah, maka mereka akan tinggal selamanya, abadan abadah, kekal di dalamnya, Pak. Kalau udah sampai di dalam surga, ya Pak, ini kasih tahu aja sedikit. Ada makna hadis yang menyampaikan 40 bidadari udah nyambut. Lebih ini lagi 70 bidadari nyambut, plus 2 bini bapak di dunia kalau bininya 2. Allah kirim. Ya, bapak yang tua nggak ada di surga nanti. Ibu yang tua nggak ada di surga. Penghuni surga itu adalah remaja, ukurannya umurnya 33 tahun. Tinggi bapak nanti berubah, nggak kayak tingginya bapak yang sekarang. Yang boncel, yang kontet nggak lagi ada di surga tuh anak-anak boncel, anak-anak buntet, cilik, semuanya tingginya 30 hasta. Balik ke zaman Nabi Adam alaihi salam, tingginya Nabi Adam 30 hasta, Pak. Bapak silakan hitung 30 meter aja dah, anggap dah. Ya. Pak Nasir tingginya berapa ya? 1,5. Nanti Pak Nasir 30 meter. Umurnya 33 tahun. Guanteng. Yang nyambut 70 bidadari dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah karim. Salamun alaikum tibtum, maka masuklah dengan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak Haji nanti nggak tua lagi, ganteng, umur 33 tahun, tinggi seperti Nabi Adam alaihissalam. Panen, panaim ya, setafir. Semua nih mudah-mudahan kita borongan nih masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, bukan bahasa Selang lagi. Nggak main, nggak laku bahasa Selang di sana. Ya. Kita jadi orang Arab, bukan, memang bahasa Arab yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak Ustadz, kan kita nggak paham, Allah yang pahamkan. Makanya kalimat Quran ya semuanya adalah bahasa Arab. Cukup dulu Pak ya. Kita masuk sampai perkataan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Kekal kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak 70 bidadari Pak disambut sama bidadari. Setiap hari Bapak dilayanin. Udah Ibu nggak ada yang cemburu nanti. Dibuang sama Allah. Tiap hari kita dilayani. Allah karim. Nggak perlu lagi Bapak Ibu ya minum apa Jakban, Jakarta Bandung. Nggak perlu lagi obat ginseng. Nggak perlu. Allah kasih kesempurnaan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah kita bicara lagi nanti tentang nikmat-nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya nikmat Pak. Ya, nggak usah diomongin lagi, nikmat insya Allah. Ya pohonnya surga nggak kayak di dunia. Terbalik Pak, akarnya di atas nanti. Buahnya ada di bawah. Kita tinggal metik aja. Mau duren langsung muncul, Allah hadirkan. Makanya kalimat al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, itu hakikatnya ke sana nanti. Ya, Bapak buka aplikasi itu seperti itu Pak. Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala loh. Ya, tak mau WA, nanti berubah semuanya nih, mau apa nih? Tak, ya Allah kasih. Insya Allah, mudah-mudahan nikmat surga nanti kita bicarakan lagi. Mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan orang-orang yang bertakwa, hingga pada akhirnya kita akan dihantarkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala secara berkelompok. Selamat dunia kita dan selamat akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.